Mari kita lanjutkan pembahasan novel BTTH, dan seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa siapkan segelas kopi dan rokok filter, dan jangan lupa juga dibantu share, lalu sukai dan ikuti channel ini, biar tidak ketinggalan ceritanya agar berurutan sampai tamat. Jika sudah mengerti mari kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Cerita sebelumnya, Sun Er meringkuk mulutnya menjadi senyuman. Murid-muridnya yang cantik melihat udara dingin yang meresap di sekelilingnya. Setelah itu, dia dengan lembut berbalik. Matanya yang cantik menatap Bing He dari kejauhan. Api berwarna emas perlahan muncul di matanya yang cerah sementara suaranya yang lembut perlahan terdengar. Sun Er berbicara kepada Xiao Yan. Kakak Xiao Yan GG, maukah kau menyerahkan urusan selanjutnya pada Sun Er? Selanjutnya, Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Sun Er. Lalu Xiao Yan menjawab, baiklah, kamu harus berhati-hati. Senyum di wajah Sun Er menjadi lebih kaya saat melihat Xiao Yan tidak menolaknya. Dia tidak ingin Xiao Yan membentuk perbedaan yang jelas di antara mereka. Bing He, yang melihat mereka secara bertahap menoleh, menatap Sun Er dan mengerutkan kening. Bing He perlahan-lahan bertanya, siapa kamu? Ini adalah masalah lembah sungai es saya. Bing He secara alami bukan orang bodoh karena dia bisa menjadi kepala lembah-lembah sungai es dan mencapai levelnya saat ini. Sejak Sun Er muncul, dia tahu bahwa wanita ini memiliki latar belakang yang kuat. Karena itu juga Bing He mengalami kesulitan mengidentifikasi kelompok Sun Er ketika dia melihat mereka untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, benua Doqi sangat besar. Ada banyak ahli kuat tersembunyi. Bahkan Bing He tidak berani mengatakan dia tahu semua ahli di dunia. Lalu Sun Er berbicara kepada Bing He. Hahaha, lembah sungai es yang sombong. Sun Er menatap Bing He hanya untuk sedikit menyeringai. Ekspresi Bing He sedikit suram di hadapan tawa Sun Er. Dia secara alami sadar bahwa pihak lain tidak memujinya. Pandangannya samar-samar menyapu tubuh dua pria tua berpakaian hitam itu, dan dia segera menemukan bahwa kekuatan mereka setara dengannya. Lalu Bing He berbicara, diri mulia ini hanya menginginkan wanita beracun yang menyedihkan. Jika dia adalah teman Anda, diri yang mulia ini bisa membiarkan masa lalu berlalu. Namun, saya pasti tidak akan melepaskan Poison Lady yang menyedihkan itu. Tatapan Bing He melintas di dua pria tua berpakaian hitam sebelum berhenti di Little Fairy Doctor. Akhirnya, dia berbicara dengan cara yang serius. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa wanita misterius ini dan bocah nakal bernama Xiao Yan memiliki hubungan yang dalam. Mata cerah Sun Er menyapu dokter peri kecil ketika dia mendengar ini. Secara kebetulan, mata dokter peri kecil juga melesat. Tatapan kedua wanita itu berinteraksi di udara. Ada perasaan yang tidak diketahui di kedua mata mereka. Sesaat kemudian, mereka berbalik tanpa meninggalkan jejak. Lalu King Hai berbicara kepada Bing He. Kepala lembah Bing, jangan biarkan Xiao Yan itu pergi. King Hai di samping dengan tergesa-gesa berteriak ketika dia melihat situasinya. Xiao Yan adalah orang yang secara pribadi diperintahkan oleh kepala Hall of Souls untuk ditangkap. Bagaimana dia akan kembali dan bertanggung jawab kepada atasannya jika Xiao Yan diizinkan pergi? Lalu Bing He menjawab, kamu harus bertindak sendiri jika kamu ingin menangkapnya. Ekspresi Bing He tenggelam ketika dia diam-diam memarahi orang tua ini karena tidak memahami situasinya. Dia berani berbicara keras sekarang. Ekspresi King Hai juga sedikit berubah setelah mendengar teguran Bing He. Rasa dingin melintas di matanya. Segera, dia mendengus dingin. Dia adalah penatua terhormat dari Hall of Souls. Meskipun dia sopan kepada Bing He, itu tidak berarti dia harus merendahkan dirinya. Lalu Sun Er berkata kepada Bing He dan King Hai. Kalian berdua tidak perlu berdebat. Anda tidak akan bisa membawa siapapun pergi dari sini. Bawa orang-orangmu dan tinggalkan kota ini dalam 1 menit dan aku akan mengizinkanmu pergi. Sun Er mengangkat matanya yang cantik dan dengan lemah menginstruksikan keduanya, yang sudah mulai bertengkar di antara mereka sendiri sebelum pertempuran dimulai. Ekspresi Bing He dan King Hai menjadi sedikit jelek ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Faksi yang mereka wakili bukanlah faksi biasa, terutama Hall of Souls di belakang King Hai. Itu adalah dukungan besar yang memungkinkannya melakukan apapun tanpa merasa takut.
Faksi di Central Plains yang dapat menyebabkan Hall of Souls menjadi takut adalah keberadaan yang bisa dihitung dengan jari. Meskipun kedua tetua berwarna hitam itu memiliki efek jera yang hebat, itu masih belum cukup untuk menyebabkan Bing He dan King Hai tersesat hanya karena mereka disuruh. Lalu King Hai menjawab, "Hihi, nada yang sangat arogan. Sangat jarang menemukan seseorang di Central Plains yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Hall of Soulsku." Wajah lansia King Hai menunjukkan ketidaksukaan. "Gadis kecil, saya akan mengingatkan Anda untuk tidak menyinggung All of Soulsku, karena faksi Anda telah menyinggung keberadaan All of Soulsku, maka kalian semua tidak dapat pergi dari sini. Karena ketua dari All of Soulsku menginginkan Xiao Yan hidup atau mati, saya King Hai harus tetap membawanya." Lalu Sun Er menjawab, "Hahaha, kata-kata ini mungkin tampak sedikit mengesankan jika kepala aula dari aula jiwa mengatakannya. Namun, kamu tidak memiliki kualifikasi itu." Mulut kecil Sun Er terangkat sedikit melengkung. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan setengah tersenyum. Sun Er lalu berkata, "Masih tersisa 30 detik lagi." Api berwarna emas tiba-tiba bergerak di dalam mata cerah Sun Er. Ekspresi Bing He dan King Hai tenggelam. Sesaat kemudian, Bing He akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia tertawa terbahak-bahak. Jika dia berbalik dan pergi dalam keadaan seperti itu, lembah sungai es benar-benar akan kehilangan banyak wajah. Lalu Bing He menjawab, "Hahaha, ini adalah pertama kalinya aku, Bing He, bertemu dengan anggota generasi muda yang sombong setelah tinggal di Central Plains ini selama bertahun-tahun." Bing He berderak dengan cara yang gelap dan dingin. Kepingan salju berwarna hitam di antara alisnya berkedip dengan kilau yang tidak biasa. Udara dingin berwarna hitam perlahan melonjak keluar dari tubuhnya, wus, wus. Dengan kepalan tangannya, sepotong es hitam retak saat keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi tusukan es hitam yang tidak biasa. Bagian depan tusukan es itu sangat tajam. Seluruh tubuhnya bahkan tertutup pola spiral. Sekilas, itu berisi perasaan yang menyebabkan seluruh tubuh menjadi dingin. Jika seseorang terkena benda ini, kemungkinan lubang darah seukuran kepala akan muncul di tubuh mereka. Lalu Sun Er berteriak, "Sesepuh." Wajah Sun Er tidak menunjukkan sedikit pun riak di wajah gerakan Bing He. Matanya hanya menoleh kedua pria tua berpakaian hitam di kejauhan. Kedua tetua berpakaian hitam buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangan mereka saat mendengar Sun Er membuka mulutnya. Mereka tersenyum dan berkata, "Nona muda, yakinlah, serahkan pada kita berdua." Pria tua berambut putih, berpakaian hitam, menoleh setelah berbicara. Matanya tertuju pada Bing He saat dia tertawa, "Hahaha, hai kakek tua Bing He, aku sudah lama mendengar bahwa kepala lembah Bing He telah melatih kekuatan Zun Es sampai puncaknya. Aku yang dulu benar-benar ingin mengalaminya seberapa kuat Zun Es yang Anda latih selama bertahun-tahun itu." Setelah kata terakhir terdengar, pria tua berambut putih itu melangkah maju menginjak udara kosong dan muncul di depan Bing He. Wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. Panatua klan Gu, yang berpakaian hitam, memanggil temannya yang telah berhadapan dengan Bing He. "Orang tua, karena kamu telah membuat pilihan, serahkan saja keduanya padaku." Orang tua berpakaian hitam lainnya tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum mengalihkan pandangannya ke King Hai dan Tian Xuangzi. Mata Bing He suram saat dia melihat pria tua berambut putih yang tersenyum di depannya. Kepadatan muncul di matanya. Kakinya menginjak udara kosong saat es batu berwarna hitam yang aneh muncul entah dari mana. Setelah itu berubah menjadi selusin tombak panjang yang terbuat dari es hitam yang membelah udara dan bergegas menuju lelaki tua itu dengan kecepatan seperti kilat. Pria tua berambut putih tersenyum melihat ini. Dia mengepalkan tangannya dan doki kuning tua yang kuat melonjak secara eksplosif dari tubuhnya. Itu membentuk dinding lumpur tebal di depannya, menerima tombak panjang yang terbuat dari es hitam di tengah gelombang suara embusan. Panatua dari klan Gu berbicara, "Nona muda tidak suka menunggu orang. Aku yang dulu akan bergegas dan bertarung denganmu." Petik 2. Kaki pria tua berambut putih itu melangkah di udara kosong. Doki kuning tua menutupi tubuhnya. Itu berubah menjadi naga darat yang tampak ganas, memancarkan gelombang demi gelombang auman.
Akhirnya, itu disertai dengan raungan rendah lainnya karena dengan cepat mengguncang udara dan menerkam ke arah Bing He. Bahkan dengan kekuatan Bing He yang hebat, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan serangan sengit oleh pria tua berambut putih itu dengan serius. Segera, tusukan es hitam yang aneh tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan mereka dengan kejam bergegas menuju lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berpakaian hitam lainnya melangkah melalui udara kosong sementara pria tua berambut putih menyerang Bing He. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Qing Hai dan Tian Xuangzi. Lalu Qing Hai berbicara ke Tian Xuangzi. Tian Xuangzi, kita berdua harus bergandengan tangan dan mengalahkan orang ini. Tian Xuangzi menjawab, apa yang kamu katakan? Ekspresi Qing Hai menjadi lebih suram saat dia menyaksikan sesepuh berpakaian hitam itu perlahan mendekat dengan setiap langkah. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata ini ke samping Tian Xuangzi dengan suara yang dalam. Tian Xuangzi melirik pertempuran sengit antara pria tua berambut putih dan Bing He, yang telah bentrok bersama. Setelah itu, dia mengangguk. Situasi saat ini bukanlah situasi yang optimis. Selain itu, ada dua elit Douzhuns lainnya, yang belum bergabung dalam pertarungan. Wanita misterius berwarna hijau itu tidak tampak biasa. Tian Xuangzi bergumam, aku hanya bisa ikut dalam pertempuran ini, tak ada cara lain. Tian Xuangzi mengatupkan giginya. Bing He belum memberi perintah untuk mundur. Secara alami, dia tidak berani melarikan diri sendirian. Karenanya, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Lalu Qing Hai berteriak ke temannya. Ganda, serang dan bunuh Xiao Yan. Ekspresi Qing Hai dingin saat dia meneriakkan perintah kepada beberapa ahli dari Aula Jiwa. Kelompok ganda, yang tetap berada di langit, terkejut ketika mendengar perintahnya. Tiba-tiba, wajah mereka tersenyum pahit. Saat ini, ada dua elit Douzhuns di sisi Xiao Yan. Apakah mereka tidak akan menyerahkan diri sampai mati jika mereka melangkah maju? Meskipun mereka berpikir seperti ini di dalam hati mereka, tidak ada dari mereka yang berani melanggar perintah Qing Hai. Mereka hanya bisa dengan cepat menenangkan pikiran mereka. Dengan lambaian tangan, mereka semua bergegas ke tempat Xiao Yan dan Sun Er berada. Lalu Tian Xuangzi memerintahkan, semua sesepuh lembah sungai es, dengarkan. Membantu Hall of Souls. Serang dan tangkap Xiao Yan. Petik 2. Teriakan dingin Tian Xuangzi terdengar. Sesepuh lembah sungai es di langit saling berhadapan ketika mereka mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menegakkan kepalanya dan bergegas menyerang. Qing Hai hanya mengangguk setelah melihat mereka bergerak. Matanya yang gelap dan dingin tiba-tiba beralih ke pria tua berpakaian hitam, yang sudah tiba di depannya. Tatapannya bersilangan dengan Tian Xuangzi, dan dia tertawa terbahak-bahak, hahaha. Mighty Doqi melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan suara, swoosh, keduanya menyebar. Setelah itu, mereka menggerakkan tubuh mereka dan dengan ganas menyerang pria berpakaian hitam itu dari depan dan belakang. Sementara dua pertempuran besar ini meletus, kelompok ganda secara bertahap membentuk lingkaran seperti kipas dan menyebar terpisah. Mereka mengepung Xiao Yan dan Sun Er. Tidak ada yang berani mendekati dokter peri kecil atau Tian Huo Zunze di belakang pasangan ini. Namun, Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil keduanya juga tidak melakukan apapun. Mereka jelas mengerti bahwa wanita misterius berpakaian hijau ini tidak biasa. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya. Dia sedikit merajut alisnya. Ahli dari aula jiwa yang disebut ganda itu tidak lebih lemah dari pelindung Wu. Secara alami ada sedikit kebutuhan untuk merasa khawatir jika orang ini sendirian. Namun, saat ini ada banyak ahli. Saat Xiao Yan ragu-ragu apakah dia harus turun tangan atau tidak, Sun Er dengan anggun menggeser kakinya. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan sedikit meringkuk. Api seperti cairan berwarna keemasan tiba-tiba melengkung dan naik. Lalu ekspresi Xiao Yan berubah, ketika nyala api emas ini muncul, dikarenakan ada pemberontakan api surgawi di dalam tubuhnya saat ini. Lalu Xiao Yan menyeringai. Ini juga api surgawi. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah api misterius berwarna emas di tangan Sun Er. Ekspresi terperangah perlahan melonjak ke matanya. Api berwarna emas itu seperti cairan karena perlahan mengalir di sekitar jari Sun Er.
Sementara itu, ruang di sekitarnya membentuk beberapa retakan spasial yang berkelok-kelok mengikuti garis besar aliran api surgawi. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah api berwarna emas itu. Kejutan di matanya sulit disembunyikan. Bukan karena dia belum pernah melihat api surgawi, tapi api berwarna emas di tangan Sun Er ini membuatnya merasa takut untuk pertama kalinya. Ketika nyala api berwarna emas ini muncul, bahkan Glaze Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya mengeluarkan sedikit suara gemetar. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menyaksikan situasi seperti itu selama bertahun-tahun. Xiaoyan bisa mengerti arti di balik suara gemetar yang dipancarkan oleh Glaze Lotus Heart Flame. Ini adalah ketakutan. Gimana seru gak nih cerita novelnya? Yok teman-teman, jangan lupa sukai dan ikuti channel ini biar tidak ketinggalan update selanjutnya. See you next video.